Premier League goda Dumfries, Manchester United wajib gerak sebelum terlambat. Dumfries terang-terangan mengaku tertarik dengan tempo cepat Premier League yang kontras dengan Serie A. Arsenal, Chelsea, Liverpool hingga City masuk dalam daftar peminat. Namun, MU dianggap yang paling siap memboyongnya. Pertanyaannya, apakah Old Trafford benar-benar jadi rumah barunya? Casemiro siap tinggalkan Old Trafford. Benarkah musim 2025-2026 jadi yang terakhir? Fabrizio Romano memicu kehebohan dengan kabar mengejutkan. Ia menyebut gelandang asal Brasil itu kemungkinan besar akan angkat kaki dari Manchester United. Padahal Casemiro baru 4 tahun membela setan merah sejak datang dari Real Madrid. Apakah ini benar-benar akhir perjalanannya di Premier League? Rahasia, klausul Rasmus Højlund terbongkar. Manchester United bisa kaya raya. Kepindahan Højlund ke Napoli ternyata menyimpan klausul tersembunyi yang nilainya luar biasa. Jika syarat tertentu terpenuhi, setan merah bisa meraup untung besar dari penjualannya. Fakta ini jelas membuat banyak fans MU penasaran. Apakah klub memang sudah merencanakan ini sejak awal? Andre Onana tinggalkan MU, raup gaji hampir 2 kali lipat di Turki. Kiper Kamerun itu resmi merapat ke Trabzonspor setelah hanya jadi pengangat bangku cadangan di Old Trafford. Menariknya, kepindahan ini justru membuat kantong Onana semakin tebal. Ia disebut-sebut menerima gaji hampir 2 kali lipat dari yang didapatnya di MU. Apakah ini jadi bukti Onana lebih menghargai menit bermain ketimbang nama besar klub? Mateus Cunha cedera, waktu berjalan cepat menuju derby Manchester. Cunha sendiri menulis pesan singkat penuh makna, waktu berlalu dengan cepat. Namun, waktunya cukupkah untuk pulih sebelum melawan City? Manchester United sangat membutuhkannya di laga sebesar itu. Fans pun dibuat was-was menanti kabar terbaru. Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Premier League goda Dumfries, Manchester United wajib gerak sebelum terlambat. Dumfries terang-terangan mengaku tertarik dengan tempo cepat Premier League yang kontras dengan Serie A. Arsenal, Chelsea, Liverpool hingga City masuk dalam daftar peminat. Namun, MU dianggap yang paling siap memboyongnya. Pertanyaannya, apakah Old Trafford benar-benar jadi rumah barunya? Denzel Dumfries akhirnya angkat suara soal masa depannya di Inter Milan. Bek kanan timnas Belanda ini mengaku betah di San Siro, tetapi ia juga tak menutup mata pada pesona Premier League yang sejak lama menjadi magnet bagi banyak pemain top. Premier League terkenal dengan tempo permainan yang sangat tinggi, berbeda dengan Serie A yang lebih menonjolkan taktik, ungkap Dumfries. Sejak bergabung dengan Inter pada Agustus 2021, Dumfries sudah mencatatkan 181 penampilan, 23 gol, serta 26 assist. Kontribusinya pun luar biasa. 6 trofi berhasil ia menangkan, termasuk gelar Serie A musim 2023-2024, dan 2 kali mengantarkan Nerazzurri ke final Liga Champions. Meski klausul pelepasannya senilai 25 juta euro berakhir Juli lalu, Dumfries tetap memilih bertahan. Kontraknya masih berlaku hingga Juni 2028, namun itu bukan jaminan bahwa transfer tidak mungkin terjadi. Musim lalu, Dumfries tampil gemilang dengan torehan 11 gol dan 6 assist dari 47 laga di semua ajang. Awal musim ini, ia bahkan langsung mencetak gol perdananya di Serie A saat Inter kalah 1-2 dari Udinese akhir Agustus.
Tak heran bila klub-klub elit Premier League seperti Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City sempat dikaitkan dengannya. Namun, Manchester United disebut-sebut sebagai tim yang paling serius dalam memburu tanda tangannya. Bagi United, kombinasi fisik kuat, kecepatan, dan kemampuan menyerang bertahan yang dimiliki Dumfries bisa menjadi jawaban tepat untuk sektor bek kanan. Old Trafford saat ini memang masih punya masalah di posisi bek kanan. Diogo Dalot kerap dinilai kurang agresif saat membantu serangan, sedangkan Amad Diallo dianggap belum cukup solid dalam bertahan. Disinilah peluang Dumfries terbuka lebar. Jika United bergerak pada 2026, pemain asal Belanda itu berpotensi menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Ruben Amorim. Dengan segudang pengalaman di level tertinggi, Dumfries bisa membawa keseimbangan yang selama ini hilang di sisi kanan pertahanan Setan Merah. Baginya sendiri, Premier League adalah tantangan segar setelah sukses di Italia, liga yang disebut sebagai paling kompetitif di dunia. Kini pertanyaannya hanya soal waktu, kapan momentum tepat itu datang. Menurut kamu, apakah Dumfries memang sosok ideal untuk memperkuat Manchester United atau justru ada nama lain yang lebih cocok? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Casemiro siap tinggalkan Old Trafford. Benarkah musim 2025-2026 jadi yang terakhir? Fabrizio Romano memicu kehebohan dengan kabar mengejutkan. Ia menyebut gelandang asal Brasil itu kemungkinan besar akan angkat kaki dari Manchester United. Padahal Casemiro baru 4 tahun membela Setan Merah sejak datang dari Real Madrid. Apakah ini benar-benar akhir perjalanannya di Premier League? Kabar mengejutkan datang dari pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa Casemiro kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester United pada tahun 2026 mendatang. Casemiro sendiri resmi bergabung dengan Setan Merah pada 2022 setelah ditebus mahal dari Real Madrid. Namun, sejauh ini performanya di Old Trafford kerap dipertanyakan. Cedera panjang membuat gelandang asal Brasil itu kesulitan menunjukkan kualitas terbaiknya secara konsisten. Romano mengungkapkan bahwa musim 2025-2026 berpotensi menjadi musim terakhir Casemiro berseragam merah. Sang gelandang disebut-sebut akan mencari klub baru begitu musim ini berakhir. Menurut laporan Romano, Casemiro tengah serius mempertimbangkan opsi untuk angkat kaki dari Manchester United. Ia merasa 4 tahun sudah cukup untuk menjalani petualangan di Premier League dan kini mulai terbuka dengan tantangan baru dalam karirnya. Kontraknya sendiri akan habis tahun depan dan kabarnya Casemiro tidak berniat memperpanjangnya. Itu berarti ia bisa hengkang secara gratis alias berstatus free agent. Romano juga menyebutkan bahwa besar kemungkinan Casemiro tidak akan melanjutkan karirnya di Eropa setelah meninggalkan MU. MLS menjadi tujuan yang menarik baginya karena liga tersebut dianggap lebih sesuai untuk pemain berusia matang sepertinya. Meski begitu, ia juga tak menutup pintu jika ada tawaran dari Arab Saudi. Dengan kata lain, Casemiro kini benar-benar terbuka terhadap semua peluang yang ada. Meski kabar kepergiannya ramai dibicarakan, Casemiro masih mendapat tempat penting di skuad Ruben Amorim. Ia kerap dipercaya sebagai starter dan dipasangkan dengan Bruno Fernandes di lini tengah Manchester United pada musim ini. Kini, publik tinggal menanti apakah musim ini benar-benar jadi yang terakhir bagi Casemiro
Casemiro di Old Trafford? Menurut kamu, apakah keputusan Casemiro untuk hengkang pada 2026 sudah tepat? Atau sebaiknya MU berusaha keras mempertahankannya lebih lama? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Rahasia, klausul Rasmus Højlund terbongkar. Manchester United bisa kaya raya. Kepindahan Højlund ke Napoli ternyata menyimpan klausul tersembunyi yang nilainya luar biasa. Jika syarat tertentu terpenuhi, setan merah bisa meraup untung besar dari penjualannya. Fakta ini jelas membuat banyak fans MU penasaran. Apakah Klopp memang sudah merencanakan ini sejak awal? Masa depan Rasmus Højlund di Manchester United kini berada di persimpangan. Kedatangan Benjamin Sesko membuat posisinya sebagai penyerang utama semakin terdesak, dan sejak awal musim gosip kepindahannya sudah ramai diperbincangkan. AC Milan sempat mencoba mendekat, tetapi batal karena keberatan dengan klausul pembelian permanen. Lain halnya dengan Napoli yang justru bergerak cepat. Klub Serie A tersebut menilai Højlund sangat cocok untuk proyek jangka panjang mereka di Italia. Menjelang penutupan bursa transfer, kesepakatan akhirnya tercapai. Napoli bersedia membayar biaya pinjaman senilai 5,2 juta pound sterling plus opsi pembelian permanen sebesar 38 juta pound sterling. Menurut laporan Calcio Mercato, kontrak Højlund menyimpan klausul yang cukup penting. Jika Napoli berhasil finish di zona Liga Champions musim depan, mereka wajib mempermanenkannya. Sebagai juara bertahan Serie A, peluang Napoli memenuhi syarat tersebut tentu besar. Artinya, jalan Højlund untuk benar-benar menetap di Italia semakin terbuka. Tak hanya itu, kontraknya juga mencantumkan klausul tambahan terkait jumlah gol dan penampilan. Detailnya memang belum dibuka ke publik, namun diyakini target-target itu cukup realistis untuk dicapai. Jika klausul tersebut aktif, Højlund akan menandatangani kontrak 5 tahun di Napoli. Dalam perjanjian itu, bahkan sudah dicantumkan klausul rilis fantastis senilai 73,78 juta pound sterling. Manchester United jelas bisa tersenyum lebar jika transfer ini berjalan mulus. Mereka tak lagi memasukkan Højlund ke dalam rencana jangka panjang, dan dana segar dari penjualan sang striker muda bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor lain. Apalagi musim panas lalu United sudah menghabiskan biaya besar untuk belanja pemain. Bagi Højlund sendiri, kepindahan ini adalah kesempatan emas. Ia mengaku penuh semangat untuk menatap petualangan barunya. Saya datang dengan banyak pengalaman internasional. Saya pernah bermain di Premier League, Liga Champions, Liga Eropa, dan di beberapa negara, ujar Højlund. Saya datang dengan banyak hal untuk dibuktikan. Saya ingin menunjukkan diri di tim terbaik di Italia, dan Napoli akan menjadi sangat-sangat bagus. Saya selalu bekerja keras. Saya suka mengatakan bahwa saya ingin mati di lapangan, memberikan segalanya untuk tim, mencetak gol, menciptakan peluang, dan berjuang untuk semuanya. Kini semua mata tertuju pada performa Højlund di Napoli. Apakah ia mampu menjadi bintang baru di Serie A sekaligus memberi keuntungan besar bagi Manchester United? Menurut kamu, apakah MU sebaiknya melepas Højlund sepenuhnya atau justru menyesalinya di masa depan? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Andre Onana tinggalkan MU, raup gaji hampir 2 kali lipat di Turki. Kiper Kamerun itu resmi merapat ke Trabzonspor setelah hanya jadi pengangat bangku cadangan di Old Trafford. Menariknya, kepindahan ini justru membuat kantong Onana semakin tebal. Ia disebut-sebut menerima gaji hampir 2 kali lipat dari yang didapatnya di MU. Apakah ini jadi bukti Onana lebih menghargai menit bermain ketimbang nama besar klub? Andre Onana resmi memulai babak baru dalam karirnya.
Kiper asal Kamerun itu segera bergabung ke Trabzonspor setelah kesepakatan peminjaman semusim tercapai. Kabar ini muncul tak lama setelah Manchester United mendatangkan kiper muda Belgia Senne Lammens dari Royal Antwerp. Kehadiran Lammens membuat persaingan di bawah Mister Setan Merah semakin ketat. Apalagi Altay Bayindir tampil solid sejak pekan pertama Premier League hingga membuat Onana tersingkir. Sepanjang musim ini, ia hanya sekali dimainkan saat MU kalah dari Grimsby Town di Carabao Cup. Kesempatan itu langsung dibaca cepat oleh Trabzonspor. Klub asal Turki tersebut mengajukan pinjaman dan pihak MU menyambutnya dengan positif. Negosiasi intens antara kedua klub berlangsung sejak akhir pekan, memanfaatkan fakta bahwa bursa transfer Turki masih terbuka hingga 12 September. Pada Sabtu lalu, kesepakatan resmi diumumkan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Onana sudah menyetujui detail kontrak pribadi dan dijadwalkan terbang ke Turki pada Kamis mendatang. Trabzonspor saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara Super League, hanya terpaut 2 poin dari Galatasaray. Kehadiran Onana diharapkan bisa memberi kekuatan tambahan dalam perburuan gelar. Menurut laporan The Athletic, Trabzonspor akan menanggung penuh gaji Onana selama masa pinjaman, bahkan memberinya bonus tambahan. Sumber dekat menyebut penghasilannya berpotensi hampir 2 kali lipat dari yang ia terima di Old Trafford. Angka pastinya memang tak dipublikasikan, namun tawaran ini disebut menjadi alasan kuat di balik kepindahannya. Padahal, Onana sejatinya masih memiliki kontrak 3 tahun dengan Manchester United. Namun, kesempatan bermain reguler jelas jauh lebih menarik ketimbang sekedar duduk di bangku cadangan. Jika administrasi rampung tepat waktu, Onana berpeluang langsung debut akhir pekan ini saat Trabzonspor menghadapi Fenerbahce di Super League. Laga ini akan menjadi panggung pembuktian bagi mantan kiper Inter Milan tersebut, terlebih karena performanya di MU sebelumnya sering mendapat sorotan negatif. Kini Onana punya modal besar, gaji berlipat dan menit bermain reguler. Semua itu ia harap bisa membawanya kembali menemukan performa terbaik di Turki. Bagaimana menurut kamu? Apakah Onana akan benar-benar bersinar di Trabzonspor? Atau justru karirnya makin meredup setelah meninggalkan MU? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Matheus Cunha cedera, waktu berjalan cepat menuju derby Manchester. Cunha sendiri menulis pesan singkat penuh makna, waktu berlalu dengan cepat. Namun, waktunya cukupkah untuk pulih sebelum melawan City? Manchester United sangat membutuhkannya di laga sebesar itu. Fans pun dibuat was-was menanti kabar terbaru. Matheus Cunha tengah menghadapi masa sulit usai mengalami cedera ketika Manchester United menang dramatis 3-2 atas Burnley di Liga Inggris sebelum jeda internasional. Pemain asal Brasil itu harus ditarik keluar lebih awal pada menit ke-31 dan digantikan oleh Joshua Zirkzee setelah mengalami masalah pada hamstring. Hingga kini, Manchester United belum merilis detail kondisi Cunha. Belum ada kepastian berapa lama striker berusia 26 tahun itu akan menepi dari lapangan hijau. Di tengah proses pemulihan, Cunha membagikan aktivitas rehabilitasinya. Ia mengunggah video latihan menggunakan sepeda statis dan menyematkan kalimat singkat namun penuh makna. Waktu berlalu dengan cepat, tulis Cunha dalam unggahannya di Instagram seperti dikabarkan Manchester Evening News. Manajer MU, Ruben Amorim, tak menutup-nutupi betapa pentingnya Cunha untuk skuadnya. Ia bahkan menilai absennya Cunha menjadi kehilangan besar bagi tim. Sungguh berat kehilangan Cunha dan Mason Mount karena Mason Mount bermain 30 menit dengan cedera. Saya menaruh perhatian pada hal itu karena mereka penting buat kami. Kita tunggu saja, ujar Amorim. Dengan cedera Cunha dan Mount, Amorim tentu harus memutar otak menghadapi jadwal padat yang menanti.
Selepas jeda internasional, Manchester United langsung dihadapkan pada tantangan besar. Mereka akan melawat ke Etihad Stadium untuk menghadapi rival sekota Manchester City pada Minggu. Pertanyaannya, apakah Cunha sudah bisa kembali memperkuat tim di laga panas tersebut? Atau justru MU harus tanpa sang bomber andalan? Menurut kamu, sebaiknya MU memaksakan Cunha tampil di derby Manchester atau lebih aman menunggu dia benar-benar pulih? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar!